Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan belajar kita di rumah, puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih, yakni melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Untuk hari ini yang berjudul keutamaan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah duha. Anak-anakku yang Bapak banggakan, salah satu amalan yang bisa kita kejar atau yang bisa kita lakukan untuk menambah amalan dari ibadah wajib kita adalah amalan-amalan sunnah. Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan melakukan sholat sunnah. Ada beberapa amalan sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu bisa kita amalkan. Pada hari ini kita akan membahas keutamaan sholat sunnah rawatib, dan yang kedua adalah sholat sunnah duha. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu atau yang biasa disebut dengan qobliyah, dan sholat dan sesudah sholat fardu atau yang disebut dengan sholat ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua. Sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad, yakni sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Nah, dalam hadis ini sudah jelas ya, bahwasanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam. Ada beberapa hadis yang mengatakan juga 14 rakaat. Sholat apa aja itu? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah sebelum sholat subuh yang dilaksanakan 2 rakaat ini mempunyai keutamaan atau mempunyai fadilah, yaitu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Harta, jabatan, dan apapun yang ada di dunia ini masih kalah fadilahnya, keutamaannya dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Ini adalah keutamaan dari sholat sunnah sebelum sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat.
Maka dari itu, ayo kita lakukan sebelum sholat subuh, laksanakan dulu sholat sunnah 2 rakaat. Terus yang kedua adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Fadilahnya apa? Sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha haramahullahu 'alan nar." Orang yang menjaga sholatnya 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, fadilahnya apa? Keutamaannya, haramahullahu 'alan nar. Maka Allah mengharamkan atas orang tersebut 'alan nari, masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat zuhur dan sesudah sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, maka jasad kita, tubuh kita haram masuk ke dalam api neraka. Terus kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Fadilahnya adalah man shalla ba'dal maghrib raka'ataini qabla ayyatakallama kutibatu fi 'illiyin. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat qabla ayyatakallama kutiba fi 'illiyin, setelah dia sholat maghrib 2 rakaat, sebelum dia berbicara dengan siapapun, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kutibat fi 'illiyin, maka Allah mencatat pahalanya di kitab Illiyin. Illiyin ini adalah buku catatan perbuatan manusia yang baik-baik, yang mana ketika dicatat disaksikan oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Illiyin ini adalah suatu tempat kembalinya orang-orang yang baik. Ini berarti ketika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib, maka pahalanya seperti orang yang telah melakukan suatu kebaikan. Dan apabila kita sering melakukan sholat sunnah setelah maghrib, insya Allah kita nanti dikumpulkan beserta dengan orang-orang yang baik, yaitu di tempat Illiyin. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat setelah Isya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunnah rawatib mu'akkad tadi yang berjumlah 12 rakaat, dan ada yang mengatakan 14 rakaat, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur atau 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah Isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad, sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, yakni sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan oleh Rasulullah. Apabila kita ingin melakukannya silahkan, tidak pun tidak apa-apa, tetapi alangkah lebih baiknya tetap kita lakukan, walaupun ini adalah ghairu mu'akkad, tidak, Rasulullah tidak menekankannya. Yakni sholat apa aja? Yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum Isya. Ini adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, ya. Tetapi setelah sholat asyar sunnah ini haram. Jadi ada 2 sholat yang diharamkan oleh Rasulullah, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Selainnya itu boleh kita lakukan. Maka dari keutamaan sholat sunnah rawatib ini, Bapak berpesan kepada kalian semua, ayo kita lakukan
sholat sunnah rawatib ini, baik qobliyah maupun ba'diyah. Dilakukan sekuatnya 2 rakaat. Kalau memang yang 4 rakaat tidak bisa, lakukan 2 rakaat. Ya. Jadi barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Kalau kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib dengan baik, insya Allah nanti Allah akan membangunkan rumah di dalam surga untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa dengan istiqomah melakukan sholat sunnah rawatib dengan baik. Terus yang kedua adalah keutamaan sholat duha. Sholat sunnah duha ini adalah sholat yang dilakukan ketika matahari terbit sampai dengan sebelum sholat zuhur. Sholat duha ini dilakukan boleh 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, dan paling banyak adalah 12 rakaat. Rasulullah pun pernah melaksanakan sholat dengan 8 rakaat. Keutamaan sholat duha, yang pertama adalah diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang sholat duha, maka diampuni segala dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini menunjukkan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita sering melakukan sholat duha, maka insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah fadilah atau keutamaan dari sholat duha adalah dibangunkan rumah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Ini yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Itu kalau kalian mampu. Kalau kalian tidak mampu, ya lakukanlah minimal 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah keutamaan sholat duha adalah masuk surga lewat pintu khusus. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada salah satu pintu. Yuqalu lahu duha, yang dinamakan pintunya itu adalah pintu duha. Nah, pintu duha, pintu surga yang bernama duha ini adalah untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha, maka ini adalah pintu masuknya ke dalam surga. Masuknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian sering melaksanakan sholat duha, maka insya Allah kalian nanti akan masuk ke dalam surga, lewatnya adalah pintu surga. Inna fil jannati baba yuqala lahu duha. Pintu surga ada yang namanya duha. Ini khusus bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Demikianlah materi kali ini, yakni tentang keutamaan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah duha. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita dapat menjalankan amalan-amalan sunnah. Dan diantaranya adalah tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama tentang sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian yang kedua tadi sholat duha dengan keutamaan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan amalan-amalan sunnah ini. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dengan baik, dan sholat duha. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalian selalu istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah duha. Ketika kalian sudah istiqomah sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah duha,
Mudah-mudahan Allah memasukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.